Wakil Rektor yang saya hormati Prof. Bunyamin Maktur, Ibu Dekan, Prof. Tri Indri Hardini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Prof. Dadang Sendar, Prof. Emi yang saya hormati, semua Sivitas Akademika, UPI, juga yang dari luar UPI juga kelihatannya ada yang datang ya, dosen-dosen luar UPI, dan yang saya banggakan para mahasiswi UPI. Bener, atas penuh ya. Saya cuma kelihatan sepintas saja tadi. Yang kelihatan dari bawah. Ya. Ya. Nanti kita ada fotonya ya. Tadi ada yang kasih kertas, ini siapa yang kasih kertas tadi? Sini, saya tanda tanganin. Sambil saya masuk tadi dikasih tanda tangan. Saya bawa kertasnya. Jadi jangan sampai nanti saya membawa pulang yang bukan miliknya ya. Saya senang sekali kembali ke UPI dan seperti tadi dibilang Prof. Bunyamin, saya kembali ke UPI ini sesungguhnya bukan hanya ibunda, itu bukan hanya alumni UPI. Jadi pada saat saya dilahirkan, ibu itu berstatus dosen IKIP Bandung. Jadi ibu itu setelah lulus dari IKIP Bandung, lalu menjadi dosen di sini. Nah, ada seorang laki-laki dari Jogja yang datang ke Bandung. Urusannya urusan pergerakan kami. Kami KAPI tahun 66 waktu itu. Nah, karena urusan kami lalu laki-laki ini menginap di rumah ketua kami Bandung. Nah, ketua kami Bandung itu namanya Ahmad, mahasiswa ITB. Nah, ketika tinggal di tempatnya, kos-kosannya, kontrakan rumahnya Ahmad ini, dia lihat kakaknya Ahmad, namanya Arya. Nah, kemudian jadi dilamarlah Arya itu. Tahun 66-67 menikah tahun 68. Lalu dibawa ke Jogja, tapi statusnya masih dosen IKIP Bandung. Jadi dalam keadaan mengandung, beliau bolak-balik Jakarta Bandung naik kereta, Jogja Bandung naik kereta, mengajar tempat sendiri. Jadi dari Jogja ke Bandung dalam keadaan mengandung. Jadi pada saat itu statusnya, kalau ditanya ibunya siapa yang saat melahirkan, yang dibantu bidan Eni, itu adalah dosen IKIP Bandung. Yang terus berubah jadi UPI. Jadi tadi pagi pamit sama ibu, saya akan ke Mater ke dan mengingatkan masa kecil, kalau ke Bandung pasti diajak ke Ledeng katanya. Benar ya? Iya, ibu selalu bilang gitu. Benar kan? Soalnya seingat saya gitu, ke Ledeng. Jadi ibu itu asramanya dibuat batu. Sekarang jadi rumah sakit Muhammadiyah. Waktu itu asrama putri. Kemudian naik sepeda sampai ke sini ketinggian. Ya. Jadi naik sepeda sampai di depan gedung Asia Afrika. Lalu IKIP Bandung itu punya bis shuttle dari gedung Asia Afrika ke Ledeng. Jadi gini-gini saya lebih tahu cerita nih. IKIP tahun 60-an kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya dapat tugas nih dari Bu Dekan. Tugas ini berat betul. Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan bahasa dan sastra. Yang diundang adalah sarjana ekonomi. Ketemunya di sini sarjana sastra, sarjana bahasa. Jadi saya ini kayak menggarami air laut sebetulnya. Jadi saya akan mulai dengan menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya terima ini sebagai panggilan ke kampung halaman sendiri. Kampung. Dan tentang cinta tanah air ini harus ditumbuhkan. Memang harus memiliki rasa cinta dan kecintaan
haruslah cinta tanpa syarat. Jangan benci Indonesia dengan syarat. Sayangilah Indonesia tanpa syarat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun cinta kita pada Indonesia tidak pernah berkurang lagi pada. Nah, kadang-kadang boleh tepuk tangan, Pak. Kadang-kadang kalau kondisi kita lagi buruk, terus ada pernyataan mau ganti warga negara, mau pindah aja kemana? Ke Garut, mau pindah ke Garut, Pak. Cinta sama Indonesia pakai syarat, gitu. Jangan, cintailah Indonesia tanpa syarat. Dan apabila kita bekerja dengan rasa cinta, maka kita akan kerjakan itu sepenuh hati. Dan bekerja untuk Indonesia adalah juga mengembalikan yang kita sudah dapat dari Indonesia. Kita yang berada di sini adalah pribadi-pribadi dapat manfaat yang luar biasa dari Republik ini. Adik-adik yang bisa kuliah di sini, Anda dapat banyak sekali Republik ini dengan segala macam permasalahannya, dengan permasalahannya. Tapi kita merasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Nah, dalam konteks itu, bahasa di Indonesia ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Bahasa ini lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini esensi identitas keindonesiaan kita. Yang di dalam mungkin bahasa lain tidak seperti itu. Tapi untuk Indonesia itu khas. Udah nyiapin pantun lupa. Gara-gara ngomong soal lupi. Lihat HP jadi ingat. Baca dulu pantunnya boleh ya? Nah, siap-siapin nih. Belum ngomong udah cakep. Pagi sendu langitnya mendung. Bisa hangat secangkir kopi. Senang sekali pergi ke Bandung, khususnya karena kembali ke UPI. Harusnya tadi awal itu. Kelewatan. Nah, kembali kepada soal bahasa tadi. Jadi bahasa Indonesia ini buat kita di Indonesia ini adalah wadah pembawa sejarah, wadah pembawa nilai, dan cara kita memandang dunia. Bahasa nasional kita ini, bahasa Indonesia, menyatukan kita semua di seluruh penjuru tanah air. Saya membayangkan bahasa Indonesia ini seperti benang yang menenun kain indah bernama Indonesia. Benangnya apa? Bahasa Indonesia. Itu dahsyat sekali. Dan anyaman itu yang terjadi, tenun yang terjadi, saya istilahkan tenun kebangsaan, warna-warni karena bahasa yang bervariasi. Itu dahsyat. Dan ini kita ingat karena baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. 3 butir itu. Betul kan 3 butir? Satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa ya. Satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ini bukan hanya bahasa bersama, tapi bahasa persatuan. Dan ketika bahasa persatuan itu disepakati, sebenarnya penggunanya secara komposisi di bangsa kita paling besar bahasa apa yang paling banyak digunakan? Jawa. Jawa. Kedua, Sunda. Padang, Melayu. Dan seterusnya. Saya selalu membayangkan, sekalian, gimana ya rasanya tokoh-tokoh muda ini pulang ke kampung halamannya, apalagi yang pengguna bahasanya banyak, menjelaskan bahwa tidak menggunakan bahasa dia. Bayangkan Jogja, Pak. Tokohnya pulang ke Jogja, ke Solo, terus ditanyai oleh lingkungannya, kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan? Itu dahsyat. Disitulah kita menyaksikan yang namanya kepentingan kebangsaan
di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Juga. Dan menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat kisah tentang Sultan Takdir Ali Syahbana, dan dugaan saya generasi juga begitu. Di sekitar Pasar Senen Jakarta, mereka membuka kios-kios kursus bahasa Indonesia. Orang dari berbagai daerah datang untuk belajar bahasa Indonesia. Karena cirinya menjadi Indonesia adalah berbicara bahasa Indonesia. Hari ini kita semua berbicara tanpa penerjemah. Tapi kalau kita bayangkan 100 tahun yang lalu, di tahun 24, nggak banyak. Nenek saya di Kuningan, beliau itu asli dari Ciamis, menikah dengan orang Cirebon, tinggal di Kuningan. Nenek saya itu sampai akhir hayatnya kalau menjawab pakai bahasa Sunda. Kalau mendengar bisa bahasa Indonesia, tapi kalau menjawab Sunda. Tapi bahasa Sunda, tapi dengarnya bisa bahasa Indonesia, tapi lidahnya itu lidah Sunda. Sunda. Dan di keluarga kita juga saya rasa sama. Di rumah pada berbicara bahasa Sunda, tapi begitu keluar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana menjadi Indonesia itu unik sekali dengan bahasa. Sesuatu yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Sehingga saya sering menyebutkan sekalian bahwa menjadi Indonesia itu adalah sebagai sebuah persenyawaan. Persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Bukan fakultas. Wah. Ini bukan MIPA, tapi belajar dikit-dikit kan tahu kira-kira. Dulu SMA kan dulu. SMA kan ada. Ya, SMP. Persenyawaan ada percampuran, ada persenyawaan. Apa bedanya? Ya, kalau nggak bisa jawab bolehlah, saya kan bahasa Pak, gitu ya. Apa bedanya persenyawaan dan percampuran? Kalau bercampur belum tentu larut. Ya. Campur belum tentu larut. Sama nggak tuh? Berbeda, apa pembedanya? Pak, Ya. Ibarat dengan jus ini. Kalau yang percampuran, nomor satu, dia tidak menghasilkan identitas baru. Iya. Ya, dia bisa dipisahkan. Ya. Gula dicampur sama air, itu bisa dipisah lagi tuh. Percampuran. Tapi kalau persenyawaan, udah jus itu udah mix. Persenyawaan itu terjadi unsur yang berbeda bersatu membentuk unsur baru yang terbuat dari masing-masing unsur. Iya, betul. Contohnya H2O. Iya. Air itu adalah persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dia membentuk sebuah entitas baru bernama air. Apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Ada. Apakah dalam air ada oksigen? Ada. Apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Itulah Indonesia kita. Bagaimana unsur-unsur ini? Ada Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Manado, Timor, Batak, Aceh. Itu adalah unsur-unsur bersenyawa membentuk entitas baru bernama Indonesia. Unsur pembentuknya banyak. Dan entitas ini ditandai dengan bahasa Indonesia. Lalu, dengan mudahnya kita berbolak-balik. Teman-teman berbicara bahasa Indonesia, tidak merasa kehilangan kesundaannya. Yeah. Dan teman-teman berbicara bahasa Sunda, tidak merasa kehilangan keindonesiaan. Dahsyat bukan? Dahsyat. Dari bangsa ini. Di tempat lain, kalau berbicara bahasa beda ditanya, Anda kurang ini, kurang itu. Di kita, itu sebagai sebuah proses yang alamiah. Di rumah kita ngobrol dengan bahasa Sunda, keluar rumah pakai bahasa Indonesia. Dan itu semua dikerjakan dengan sangat halus, mengalir, tanpa beban. Padahal, kalau lihat keberagamannya, menurut catatan, dalam urusan keberagaman, bangsa yang paling banyak bahasanya itu Papua Nugini.
Nomor 2 Indonesia. Kita berada di angka 720. Indonesia ini beragam. Tapi apakah kita paling beragam? Bukan. Teman-teman nanti Google aja. Bangsa mana yang paling beragam. Anda akan ketemu di seluruh dunia, pakai etnisitas dan lain-lain. Indonesia ini rankingnya di bawah 20. Kita bukan bangsa paling beragam secara etnisitas. Banyak bangsa lain yang jauh lebih beragam. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa keunikan Indonesia, bangsa ini bukan pada beragamnya. Bukan pada binekanya. Ini kalimat ini. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ini apa satu kalimat ini yang kata terpentingnya di situ? Tunggal. Bineka, kita bukan paling bineka di dunia. Ada 20 lebih bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, di sini ada persatuan. Di sini ada kebersamaan. Dan apa? Tenun. Ikat benang yang merajut namanya bahasa Indonesia. Itu pemersatu luar biasa. Pemersatu luar biasa. Di mana saja, kapan saja. Dan yang menarik, kesepakatan bahasa ini bukan perintah negara. Negaranya belum ada, bangsanya sudah sepakat punya bahasa bersama. Hanya Indonesia. 17 tahun sebelum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa. Nggak ada keterpaksaan. Tidak ada kemudian kami menolak. Nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Ini adalah kesepakatan yang diiringi keikhlasan dari seluruh unsur-unsur yang ada di bangsa kita. Kita kadang-kadang menganggap ini sebagai sesuatu yang simple dan tidak dipikirkan, tidak diapresiasi. Coba kalau kita tidak punya kesepakatan itu. Coba bayangkan. Bayangkan ini counterfaktual nih. Misalnya tidak terjadi kesepakatan itu. Bagaimana Pak Indonesia hari ini? Waduh. Berantem. Kalaupun nggak pakai paspor, kita satu negara misalnya, kemana-mana harus penterjemah. Kebayang nggak DPR kita pakai penterjemah? Loh iya kan, itu kan dewan. Nanti anggota DPD dari Jawa Barat pakai bahasa Sunda. DPR dari Jawa Timur ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura. Kebayang sekalian, betapa perasaan bersatu itu gak hadir. India lebih bineka dari kita, lebih beragam. Di DPR-nya bahasanya apa? Inggris boleh, Hindi boleh, bahasa Urdu boleh, bahasa daerah. Apa yang terjadi? Anggota dewan seringkali menggunakan bahasa daerahnya untuk menunjukkan saya lebih memiliki semangat kedaerahan daripada yang lain. Apa yang terjadi? Berlomba menunjukkan saya lebih X daripada yang lain. Tapi dengan kita punya bahasa Indonesia, relax. Teman-teman tahu Uni Eropa? Uni Eropa itu adalah sebuah negara, sebuah federasi. Sebuah negara baru karena paspornya satu, visanya satu, ini sebuah federasi. Ada berapa bangsa yang berkumpul di Uni Eropa? Banyak. Tentulah gitu, banyak. Tanyanya berapa ini gitu. Kalau tidak salah ada 28 bahasa. Pertanyaannya, apa bahasa persatuan mereka? Inggris sudah keluar namanya Brexit. Inggris sudah nggak lagi bagian dari Uni Eropa. Jadi bahasa persatuan mereka apa? Nggak ada. Masing-masing negara. Kira-kira apa? Bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Artinya apa? Dalam setiap persidangan di bagian belakang itu banyak box. Box itu isinya penterjemah. Dalam semua dokumen yang disepakati diterjemahkan dalam 23 bahasa. Banyak sekali lost in translation. Dan yang pasti tidak mungkin punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena nggak mungkin komandan semua pasukan pakai penerjemah. Nah, iya dong. Benar nggak benar? Gimana? Nah, ini sederhana sekali. Bagaimana bahasa hari itu teman-teman sekalian, Bapak sekalian saya hormati, bahwa di dalam konteks Indonesia,
persatuan yang kita miliki itu pondasinya dibangun dengan kemana saja. Bahkan saya beberapa kali merasakan fenomena unik. Ini anekdotal, peristiwa kecil, tapi buat saya ini rasanya seperti pengingat betapa bahasa Indonesia itu luar biasa. Teman-teman, adik-adik kenal Taman Mini Indonesia Indah ya? Itu Taman Mini itu pengunjungnya kebanyakan dari daerah. Orang Jakarta sendiri malah jarang ke Taman Mini. Bener nggak? Coba nih orang Jakarta siapa ke Taman Mini nih? Nah, keluarga kami itu termasuk yang sering ke Taman Mini. Ini anomali kita ini. Ya, anak-anak itu ketika anak-anak masih kecil, saya sering ajak ke Taman Mini. Tapi daripada keliling Indonesia jauh-jauh kan, saya ajak ke Taman Mini supaya mereka lihat berbagai tempat itu. Nah, ketika kami lihat berhenti istirahat ke tempat soto, bakso, kan ada tempat-tempat kafe-kafe itu. Kami ketemu dengan rombongan dari berbagai daerah. Itu tiap-tiap meja ngobrolnya bahasanya beda-beda. Tergantung rombongan dari daerah mana, betul kan? Ya. Tapi saat pesan menu, mereka semua pesan dengan bahasa Indonesia. Itu tuh kayak luar biasa nih, setiap rombongan. Karena kalau Taman Mini biasanya rombongan dari mana-mana tuh bahasanya beda-beda. Begitu pesan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ikatan kebangsaan yang dahsyat. Karenanya bahasa Indonesia ini harus dikembangkan. Karena dia memiliki efek pada kekuatan pemersatu. Dan pengembangan itu salah satunya adalah dengan sastra. Sastra ini kan berfungsi sebagai cermin, memantulkan identitas nasional kita. Lewat cerita, lewat puisi, esai, kita mengeksplorasi kompleksitas pengalaman manusia. Kita mengembangkan empati, kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan tradisi sastra di bangsa kita ini luar biasa kaya. Dari karya-karya klasik sampai suara-suara kontemporer. Ini semua kalau bisa dibayangkan itu seperti menawarkan pandangan panoramik tentang perjalanan bangsa kita selama ini. Apa saya menggunakan istilah panoramik? Kita belum ketemu, nanti mudah-mudahan ada bahasa kita. Kenapa panoramik? Karena itu kalau lensa itu seperti dibuka bukan hanya 0,5, 0,3. Jadi layarnya luas sekali, menangkap semua. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk kita melestarikan ingatan kolektif kita, merayakan kemenangan kita, membantu kita bergulat dengan tantangan. Dan ketika kita mempelajari sastra Indonesia, kita tidak hanya membaca kata-kata di halaman, tapi kita terlibat dengan dialog masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu dahsyat. Saya kalau lihat puisi-puisinya Hairil Anwar, saya merasakan bahasa Indonesia yang berotot, bahasa Indonesia yang berurat, bukan bahasa Indonesia yang lemah gemulai. Dan saya rasa sesudah generasi Hairil Anwar itu, bahasa Indonesia itu menjadi punya otot. Sebelumnya, kalau kita lihat sastra Indonesia itu cenderung gemulai. Saya bukan ahli sastra Indonesia ya. Ini observasi aja, orang yang suka membaca aja gitu. Saya menyaksikan begitu generasi itu menjadi berotot. Sehingga saya sering membayangkan sastra memiliki kekuatan untuk menginspirasi tindakan, menginspirasi perubahan dengan kata-kata yang sederhana tapi ekspresif. Jadi seperti kata pepatah, pena sering lebih tajam daripada pedang. Dan banyak pahlawan nasional kita adalah penulis besar yang kata-katanya itu menyalakan gelora perjuangan saat kemerdekaan. Dan kata-katanya itu membangkitkan semangat. Kata-katanya mengubah pandangan. Kata-katanya menggerakkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Nah, di situ kita pelajari mereka, kita seperti menjaga api itu tetap hidup. Saya
merasa bersyukur sekali dapat kesempatan untuk membaca karya-karya itu ketika masih relatif belia. Saya anjurkan pada teman-teman semua kalau ada waktu ekstra, sekarang semuanya di dalam genggaman alat komunikasi Anda, gawai ini, Anda bisa mendapatkan itu semua. Karena itu, pendidikan bahasa dan sastra jika dilakukan dengan benar melampaui hafalan belaka. Bahkan pantun pun harusnya pantun yang melampaui hafalan belaka. Karena di situ ada kreativitas yang luar biasa. Dia menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang tidak kalah penting adalah dia membangkitkan untuk memiliki kewarganegaraan aktif. Ini Om yang ngajar PKN nih Pak. Ini dengan sastra itu membangkitkan kewarganegaraan yang aktif. Jadi mendalami sastra dan bahasa ini bisa membantu mempersiapkan kita untuk menjadi warga negara yang terpelajar dan bijaksana. Teman-teman membaca karya-karya sastra tentang perjalanan bangsa kita membuat kita terbangun imajinasi atas proses itu semua. Cerita-cerita sejarah, novel-novel sejarah, itu semua akan membuat kita merasakan rasa syukur atas Indonesia hari ini. Karena perjalanan panjang yang kita lewati itu tercermin di dalam itu. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia sendiri? Ini harus kita perkuat. Ibu Bapak dan adik-adik sekalian. Jadi kita merasa penting, urgen untuk buat bahasa Indonesia itu relevan terus ke depan. Jangan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang tidak relevan. Dan bahasa itu dianggap relevan bila dia terus-menerus bisa ikut menjelaskan apa yang terjadi di tiap masa. Nah, salah satu tantangan bahasa Indonesia, saya ingat waktu Prof. Dadang pertama kali kita bertugas sama-sama di Kemdikbud, saya sebagai Mendikbud, beliau sebagai Kepala Badan Bahasa. Waktu itu saya sedang dalam situasi kami ingin menambah lema. Kenapa waktu itu dianggap masalah? Ini datanya saya buka lagi Pak. Mari. Tahun 50-an, bahasa Indonesia memiliki 23.000 lema. Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam rentang waktu ini tahun 50-an sampai tahun 2000, kira-kira berapa tahun nih? Sekitar 60 tahun. 60 tahun kira-kira. Pertambahan bahasa Indonesia dari 23 menjadi 90. Kira-kira berapa? Delta kita hanya 67. Bayangkan 56
tahun perjalanan, pertambahan kosakatanya 27.000. Nah, ini PR tersendiri. Jadi ketika saya waktu itu bertugas sebagai Mendikbud, saya lihat potret Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bahasa Inggris berapa lemanya? 40. Bahasa Inggris itu sekitar 1 juta. Yang tercatat di Wiki Dictionary itu 755.000. Uriel Masain punya kamus open source bahasa Korea. Bahasa Korea berapa? 1,1 juta. 1,15 juta. Jadi kemudian bahasa Portugis 811.000. Bahasa Prancis berapa itu? Bahasa Arab berapa? 12 juta. 12,3 juta. Oke. Jadi nih, pinter nggak nih kita? Mau ngelatih bahasa Arabnya. Jadi Bapak sekalian, kalau di atas ini ada bahasa dengan 800.000, oke? Kemudian ada 600.000, kemudian ada 12,3 juta. Ini M, ini K. Lalu saya waktu itu bertugas di Kemendikbud. Gimana kita mau menjadikan bahasa Indonesia powerful kalau daya jelasnya saja Udah bisa. Jadi kemudian kita mencari kepala badan bahasa yang bisa mengembangkan itu. Iya. Asbabul nuzulnya kepala badan bahasanya sastra Prancis. Saya banyak ditanyain orang, Pak, kenapa sastra Prancis? Karena kami bukan berkepentingan secara itu, banyak teknisinya. Teknisnya dia yang berbicara teknisnya. Tapi kita membutuhkan seseorang yang punya benchmark, yang punya pembanding dengan bahasa yang memiliki diksi lema yang lebih banyak supaya bahasa ini berkembang. Jadi tujuannya bukan semata-mata soal teknis, tapi tujuannya bagaimana buat bahasa Indonesia ini berkembang. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat tes, oke. Kalau kita perhatikan, Bapak sekalian, kita ini memiliki kemampuan untuk memperkaya bahasa dengan apa? Menyerap bahasa daerah. Bahasa daerah kita itu kayanya luar biasa. Cuman yang membuat kita ini, menurut saya dulu saya katakan, kenapa bahasa Indonesia sering tidak berkembang? Karena ada kalimat itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu membuat kita terkunci dengan kebenaran. Menurut siapa? Menurut siapa benar itu? Anton Mulyono. Saya bukan ahli bahasa ya, tapi kalau sekarang ini kita sepakati, ini apa namanya? Ini bahasa Indonesia dibikin di tumbler nih apa ini? Botol. Ini aja dah yang udah pada sepakat semua nih kata gue. Betul ya? Sekarang saya tanya, ini konvensi. Jadi kesepakatan. Kalau di kantor, boleh. Kesepakatan. Kita terkunci menggunakan bahasa yang baik dan inovasi anak-anak yang menggunakan bahasa muda disalahkan oleh orang tua. Kenapa? Itu bukan bahasa Indonesia yang benar. Itu kesepakatan mereka itu bahasa. Jadi bahasa kita larang berkembang. Kita harus mengembangkan. Mengembangkan itu memang melanggar kebiasaan. Melanggar kebiasaan.
Bunyamin pelanggar budaya. Karena itu hanya lihat aja yang kain yang pakainya untuk sarung, bawah. laki itu pakaiannya polos. Lalu terjadilah pelanggaran. Kain itu dipakai untuk kemeja. Orang-orang pertama yang pakai kain sebagai kemeja pasti jadi tontonan. Orang sakit. Sarung baju. Hari ini tidak sadari lagi itu pelanggaran. Menyebutnya yang Indonesia. Itu pelanggaran Bapak Ibu. Kita itu harus ke ruang itu. Jangan kita terkunci dengan kata bahasa Indonesia baik dan benar. Tapi ada pemegang otoritasnya. Siapa? Badan Bahasa. Badan Bahasa itu yang menyimpulkan kesepakatannya. Jadi mulai eranya Pak Dadang waktu itu kita mulai menyerap bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Coba nih, bahasa Indonesia katakan jatuh ya jatuh. Coba bahasa Sunda, jatuh gimana? Ada 30. Coba. Ada 30. Bahasa Sunda. Coba saya pinjam satu. Coba. Walid. Bahasa Sundanya jatuh apa saja? Bisa redak. Bahasa itu banyak yang Pak, jadi ada Tajung, Tisoledat, Tikusruk, Tiserere, Gemis, Tikosewan, Labu, Tiserere, Tisoledat, Kaju Bros, apa lagi tuh? Tiga ledung. Pertanyaannya, Dagor. boleh nggak itu diserap bahasa Indonesia? Boleh. Bayangkan, jatuh terjelumuk ke depan. Oke. Kalau bahasa Indonesia apa? Cirembam. Justru. Betul nggak? Jatuh kepleset karena licin. Soledad. Bayangkan bahasa Indonesia menggunakan 3-4 kata untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Dan bahasa Sunda, kata-kata selesai. Bayangkan kalau itu diserap ke bahasa Indonesia. Benar nggak Mas Gaya? Nah, itu sebabnya lalu Badan Bahasa membuka. Semua silakan mengusulkan, dibuka websitenya. Betul ya Pak Dadang ya? Disiapkan websitenya, lalu semua mengusulkan. Karena sering sekali kita tidak menemukan padanan yang baik. Saya pernah ditanya, bos, orang tanya. Waktu itu saya mengajar bahasa Inggris kursus. Tapi pertanyaan saya nggak lupa. Kursus untuk karyawan-karyawan toko di Jogja. Saya mengajar bahasa Inggris. Lalu ada yang tanya, Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng itu apa? Mas? Unyeng-unyeng ya? Apa ya unyeng-unyeng itu? Ada tidak yang tahu unyeng-unyeng apa? Nah, Udah. itu $1 million question itu. Karena saya nggak bisa jawab dan saya ingat terus. Tapi juga saya pikir bahasa Indonesia apa ya? Udah. Enggak, udah di sini. Unyeng-unyeng di sini. Ubun-ubun. Iya. Ubun-ubun adalah ubun-ubun. Kita langsung punya krisis bahasa. Jadi kalau unyeng-unyeng itu lingkaran yang dinamakan Kulincir. Kulincir. Bahasa Sundanya kulincir. Kulincir. Iya. Usaha rambut. Iya. Satu kata yang jadi kita ini harus nah, bahkan dan kita selama ini sudah melakukan. Bapak sekalian, suasana di sini santai. Itu bahasa apa? Santai itu.
Melayu. Bahasa Indonesia, iya, dari mana? Melayu. Dari Komering. Oh, Santai itu bahasa Komering. Suatu ketika majalah Tempo, salah satu jurnalisnya sedang menulisnya menggunakan kata Thailand? relax. Terus dia tanya, ada nggak yang tahu relax bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesia relax. Ya relax aja. Terus ada satu orang bilang, pakai santai aja. Apa itu santai? Ya relax. Di mana itu? Komering. Yaudah kita pakailah kata santai. Dan kita pakai kata santai pertama kali, apa ini kata santai ini? Sekarang semua orang tahu itu santai. Jadi kalau kita bisa mengatakan misalnya, gawai merupakan kebutuhan pokok di era Kiwari ini. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak bilang era modern, tapi Kiwari. Iya. Bahkan terus kalian, tsunami. Bahasa apa itu? Ada nggak bahasa Nusantara tsunami? Ada, namanya smong. Di Aceh, karena di sana pernah ada sejarah tsunami. Iya, smong. Ya, pokoknya kita ini punya kain itu dimasukin. Masa di Aceh museum tsunami Aceh bisa museum smong kan? Bukankah itu bahasa mereka? Nah, syukur sekali mendengar bahwa sekarang dengan gerakan itu di tahun 2023 ini, 2023, maka jumlah lema sudah bertambah. Sekarang menjadi 119. Itu hampir 30.000 dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ibu sekalian, teman-teman saya hormati, kita harus meneruskan. Nah, kami di Jakarta yang ceritakan Pak Prof Dadah tadi, kami di Jakarta menggunakan terminologi baru. Misalnya transportasi umum Jakarta, kita menggunakan istilah Jaklingko. Lingko itu apa? Keliling kota. Ya. Boleh juga sih. Nasi lingko. Lingko, nanti boleh di Google. Lingko itu dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai, sistem persawahan, sistem irigasi itu namanya lingko. Bentuknya seperti jejaring laba-laba. Karena itulah kemudian kita melihat tersambungan kemana-mana namanya lingko. Boleh di Google, keluar lingko. Jadi jaknya Jakarta, lingko adalah jejaring. Lalu kita usulkan ke Badan Bahasa, tolong ini diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Lalu Badan Bahasa meresmikan, Jakarta menggunakan sebagai nama untuk jejaring transportasi. Semuanya kami kirimkan moda raya terpadu MRT. Itu kami kirimkan ke Badan Bahasa. Jadi kami menggunakan terminologi yang sebelumnya menggunakan bahasa asing dijadikan bahasa Indonesia, kita usulkan ke Badan Bahasa dan oleh Badan Bahasa distempel menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau tidak salah 6 bulan sekali ya Pak Dadang ya. 6 bulan sekali bersidang dan 6 bulan sekali mengeluarkan. Nah, ini yang harus kita dorong terus. Jadi buat teman-teman semua, para mahasiswa khususnya, saya ingin mengajak kepada semua untuk satu, merangkul sastra, bahasa, bukan hanya sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari, tapi sebagai alat pertumbuhan pribadi dan untuk pertumbuhan bangsa. Baca, baca, dan baca. Perluas bacaan. Perluas bacaan. Pilih sastra-sastra. Pilih karya-karya sastra yang pendek, yang panjang sesuai dengan minat Anda. Lalu, menulislah. Buat teman-teman mahasiswa, menulislah. Karena Anda sehari-hari aktif menulis. Hanya singkat-singkat. Serba disingkat. Saya tadi pagi ke sini itu cari kopi. Terus ketemu tulisan gerlong.
Namanya geger kalong. Namanya geger-geger. Tahu geger kalong? Sekarang namanya Ger. ya sudah itu kesepakatan mereka kan? Kesepakatan anak baru ini. Jadi, tapi usul saya tulislah. Kalau Anda menulis, maka Anda harus baca. Karena hampir tidak mungkin bisa menulis tanpa baca. Jadi targetkan Anda menulis. Tulislah. Tidak harus dipublish, tapi tulis, dan tulis. Karena tulis ini menjadi sesuatu yang mendasar sekali. Ini pengalaman keluarga saja. Kakek kami di Kuningan, itu anak-anaknya pada sekolah, diwajibkan setiap anak seminggu sekali menulis surat. Menulis WA bisa tolong, udah habis. Nah kalau surat itu kan harus panjang, bukan? Dan ketika ditanya iya supaya anak-anak terbiasa menulis surat, tulis. Jadi buat dari semua menulislah. Lalu sesudah itu fase berikutnya, menulislah ide, menulislah pikiran, menuliskan gagasan. Dari semula mungkin menuliskan pengalaman, menulis imajinasi, tulislah ide, tulislah gagasan. Tentu di kampus kita punya tugas, anak-anak harus menulis, ada karya tulis, itu bagian dari proses pelajaran, itu harus dikerjakan bagi tugas. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, menulis sebagai sebuah kebiasaan. Dan dengan kita punya persoalan-persoalan kebangsaan yang banyak, teman-teman muda punya peduli untuk mengungkapkan pandangan atas situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dari mulai persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik. Jadi saya menganjurkan buat teman-teman mahasiswa, jangan hanya memikirkan tentang kehidupan kuliah saja. Tapi Anda punya tanggung jawab moral untuk memikirkan kehidupan bangsa dan depan bangsa. Itu artinya sensitif. Dan ini tentu juga pada sivitas akademika. Karena kampus Indonesia adalah kampus-kampus yang dibangun dengan semangat perjuangan. Intelektual adalah cikal bakal pendirian Republik. Kampus harus terus menjadi motor untuk menjaga kewarasan bernegara. Kalau negara mulai agak melenceng-melenceng, kampus yang meluruskan. Kalau yang berada di negara mulai agak arahnya keliru, maka kampus yang mengkoreksi. Dan kampus harus punya nyali untuk mengungkapkan pandangan. Ini bedanya pemimpi dan pemimpin, itu hanya huruf N, Pak. Pemimpi yang punya nyali, itu namanya pemimpin. Dan ini adalah nyali. Nah, saya ungkapkan. Inilah cara kita. Dan apa ungkapan? Ungkapan itu dengan pesan. Pesan itu penuh dengan kata-kata. Dan ini buat teman-teman mahasiswa adalah kesempatan untuk satu sisi menjaga pikiran-pikiran besar yang tumbuh berkembang. Yang kedua, melatih untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran kepada berbagai pihak. Dan tanpa disadari, dia akan menguatkan bahasa Indonesia. Jadi saya berharap juga buat teman-teman muda, kalau melihat ada kompetisi, ada sayembara, menulis, ikutlah. Soal menang dan tidak soal lain. Tapi soal ikut, itu soal menyiapkan diri untuk bisa menulis. Itu banyak sekali sekarang kesempatan-kesempatan itu. Dan sekarang Anda posting apapun, sesungguhnya Anda sedang ikut di dalam mengembangkan ekspresi sastrawi apapun. Saya perhatikan kalau di Twitter itu, sekarang bukan Twitter X ya, di X itu ekspresi-ekspresinya bermacam-macam. Ini kesempatan sebenarnya untuk Anda mengungkapkan. Dan ungkapkan yang baik-baik, supaya di kemudian hari Anda tidak harus menghapus akunnya. Bersastra di situ, tapi tidak berani mengakui,
hati-hati kedengeran loh. Ada di atas tuh ini fotonya. Tapi nggak usah hati-hati. Jangan ada rasa takut di kampus, ya kan? Kok rame betul. Jadi teman-teman semua, kita partisipasi di dalam menguatkan bahasa tadi. Dan teman-teman sekalian, sempatkan membaca puisi-puisi itu. Sempatkan membaca novel-novel, cerpen-cerpen. Sempatkan aja untuk baca itu semua. Dan ini teman-teman sekalian, bagian dari tanggung jawab sipil, bagian dari usaha memupuk perasaan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya mengusulkan kepada teman-teman apa yang tadi saya sebut untuk dijadikan sebagai agenda. Lalu kebetulan kita berada di Fakultas Bahasa dan Sastra. Saya usul secara serius untuk ada upaya mendorong dengan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk mereka memunculkan diksi lema bahasa daerahnya di dalam percakapan di sini. Kalau di fakultas sastra, bahasa, mahasiswa dari mana-mana dipancing untuk mereka ikut kontribusi. 1 semester 100, 1 semester 200, terus kalian itu akan nambah sekali pada kekayaan bahasa Indonesia kita. Lalu sering-sering kita menyelenggarakan sayembara penulisan-penulisan itu. Lalu yang tidak kalah penting terkait dengan bahasa ini, alat ini, gawai ini adalah instrumen alat untuk menyambungkan dengan berbagai sejawat. Sejawat itu artinya dosen maupun sejawat teman-teman mahasiswa dengan sesama mereka yang memiliki minat di bidang sastra dan bahasa. Karena itu penguasaan pada teknologi menjadi mendasar. Tapi sekalian, kita menyadari betul kekayaan ini dan mari kita pertahankan sama-sama. Saya ingin terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kita bisa dialog sekarang. Oke? Kita berdialog. Silakan kepada ibu yang akan mengajukan pertanyaan untuk Prof Dadang aja yang ngatur lalu lintasnya. baik. Silakan Prof Dadang. Terima kasih Pak Anies Baswedan yang sudah menyampaikan gagasan idenya yang luar biasa. Aplaus untuk beliau. Ketika saya menjadi anak buahnya dulu di kementerian, beliau konsisten dalam bidang pengembangan bahasa negara yang kita cintai. Nah, baik, ini kita punya waktu kurang lebih sekitar. Ini saya mau cek, katanya di sana terjadwal duhur. Ya, jadi kita ya, duhurnya hari ini bukan besok. Yuk kita segera. Ya, baik. Saya buka termin pertama. 2 di bawah, 2 di atas, dan 1 dari ruang Zoom yang sudah saya catat pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya karena banyak, tolong singkat-singkat sebutkan Anda dari prodi mana. Ya. Silakan. Satu laki-laki yang paling pojok pakai alma-mater. Ya.
namanya ya. Seumur-umur jadi moderator baru berdiri gini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Anies. Saya Nisa dari Pendidikan Bahasa Inggris. Tadi terima kasih atas beberapa tanda tangannya untuk alumni Binata Budaya. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada tokoh sastra atau karya sastra Indonesia yang menginspirasi Bapak untuk lebih mencintai tanah air, apalagi ketika keluar negeri untuk AFS, itu kembali ke sini, adakah tokoh inspirasinya atau kata-kata dari para sastrawan yang menginspirasi Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Nisa. Pertanyaan kedua yang dari ujung sana. Lagi pakai kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kenalkan, nama saya Izal Gifari dari Pendidikan Bahasa Korea Angkatan 2008. Sebetulnya saya ingin meminta pendapat Bapak Anies mengenai slogan utamakan bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah dan bahasa asing. Dan fenomena hari ini adalah anak muda itu dirasa malu gitu ketika daerah dan itu bisa mengakibatkan daerah itu bisa bahasa seperti itu Bapak. Menurut Bapak bagaimana mengenai fenomena itu? Utamakan Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, fenomena ini adalah Bapak, anak muda tuh malu ketika menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ya, oke, paham. Oke. Mari Bapak. Namanya siapa? Dari bahasa Korea. Terima kasih. Izin Pak Anies. Sekarang yang di atas. Panitia, ada yang di atas. Mikrofonnya ada di atas. Baik. Ini yang karena yang menulis besar tulisan Pak Anies we love you, nah itu saya pilih. Siapa itu ya? Yang ini sebelah. Satu lagi yang baju hitam belakang. Silakan. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, perkenalkan nama saya Lia Syauria Dewi, biasa dipanggil Lia, saya dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dari S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya yang bertanya, saat ini bahasa Indonesia merupakan satu bahasa garis besar UNESCO. Dan dari pandangan kita melihat potensi bahasa Indonesia di masa 10 tahun ke depan sebagai satu bahasa dapat di bagian dari Indonesia. Seperti itu. Terima kasih.